Itu ada tato. Itu kamu nggak tahu tato itu kapan dibikin? Kamu tatonya tato ini kan? Pasti tato dia kan? Dia jawab iya. Kan kita bareng atau seharian di rumah nggak kemana-mana. Keluarga Andara, keluarga Raffi Ahmad dicap keluarga red flags. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Let's Go, kira kita nggak bakal ngomongin kasus ini ya? Ternyata baru update ini si Denny Sumargo tuh melakukan podcast sama Lady Nayoan. Dan baru update juga keluarga Andara yang update-nya tidak ada update. Wah, jadi langsung aja ke to the point-nya. Nah, yang Let's Go mau bahas adalah omongannya di podcast Denny Sumargo ya. Kamu tahu mereka memperlihatkan kondisi bahwa mereka baik-baik saja. Tahu ya? Mereka baik-baik saja, tapi kalian hancur. Denny Sumargo ini bertanya sama si Lady ya, kamu tahu nggak mereka ini baik-baik aja dan pasang foto satu keluarga besar Andara itu masih happy dan baik-baik aja, tapi keluarga kalian hancur gitu. Kamu tahu nggak? Nah, dan Lady bilang dia tahu. Nah, ini kalian persis banget apa yang Let's Go ngomongin kemarin ya. Kan begitu besar efek dari keluarga Andara ini. Nggak mungkin Lady nggak lihat gitu. Pasti mantengin nih Syahnas ini gimana, Randy ini gimana, dan ngeliatin foto keluarga. Nah, jadi ini ada poinnya pro kontra, kalian dukung yang mana nih? Yang pertama adalah dari fotonya keluarga Andara. Di sini kan kita bisa lihat dari segi positifnya ya. Memang hanya keluarga lah yang bisa menerima kekurangan kita gitu. Kita ambil dari positifnya keluarga Andara dulu. Memang Syahnas ini melakukan hal yang sangat-sangat di luar nalar ya itu. Tapi masih diterima baik oleh keluarga besarnya dan masih berusaha di depan kamera itu tidak terjadi apa-apa. Dan di sini kita bisa lihat bahwa memang keluarga Andara ini menyimpan sekali privasi mereka kalau udah berkaitan dengan perselingkuhan ya. Jadi ada beberapa komen yang bilang justru keluarga mereka lah memberikan arti keluarga sesungguhnya gitu. Tempat paling nyaman bagaimana dan apapun masalahnya. Nah, ada juga yang bilang bahwa setuju banget. Mamaku sering bilang di saat kita ada masalah cukup keluarga yang tahu gitu. Dan bagaimanapun keluarga kita yang terdepan. Nah, ini positifnya kita ambil. Wah, ternyata memang keluarga ini sangat kompak dan tidak menjudge satu keluarga lainnya ya. Walaupun kita tahu mungkin udah ada yang disidang gitu. Kita harus mencontoh keluarga ini. Atau enggak? Tapi ada juga Sobat Let's Go yang bilang bahwa inilah kelemahan keluarga Andara. Kenapa? Jadi izin Bang ya, bukan power keluarga Andara. Kan Let's Go selalu bilang keluarga Andara ada power ya, tapi dia bilang kelemahan gitu. Karena dalam menyelesaikan persoalan, mereka ini nggak bisa menyelesaikan persoalan gitu loh. Cuman melupakan persoalan. Nah, jadi biasanya terjadi sama keluarga atau anak-anak yang tumbuh di dalam keluarga manipulatif gitu. Udah cukup di otak aja, tapi soal rasa sisi kemanusiaan lumayan amburadul. Yakin banget saya kalau Kak Caca Tengker sangat setuju sama pernyataan ini. Mengapa demikian? Anak psikologi pasti paham. Apalagi dia spesialis dalam bidangnya. Nah, dari salah satu Sobat Let's Go ya. Nah, Let's Go ambil sisinya subjektif Let's Go ya. Jadi, yang kita tahu bahwa JJ ini, tayangan video ini, Yang dia bilang sih aku gemeteran gitu. Istrimu udah biasa ya kayak gini? Belum, dia masih di lokasi syuting. Kok bisa ya dia nunggu sampai lokasi syuting gitu? nah diduga ikut bersandiwara dan ikut menutupi kebusukan aib dari istrinya. Ya memang suami kan harus di posisi istri ya. Nah, tapi tindakan JJ ini yang sangat disayangkan netizen karena JJ ini udah tahu sikap minusnya Nanas yang selingkuh, dan bahkan Lady ini bilang ke JJ bahwa tolong dong jagain Nanasnya karena aku udah nggak bisa jagain suamiku. Yang biasanya Lady kira itu bahwa biasanya si cowok lah yang demen-demen ngejar-ngejar cewek. Biasanya kalau udah ketahuan selingkuh kan si ceweknya yang menjauh, cowoknya masih ngejar tukang selingkuh. Dan ternyata dari menurutnya Lady ini diasumsikan bahwa Nanas lah yang masih ngejar Randy ini, dibeliin HP, dikasih cara tahu pakai Gojek ini, sayang suamiku nih cara pakai Gojek nih. Nah, itu membuka fitur-fitur baru dalam aplikasi gitu. Dan JJ ini ya, dia selalu kontak-kontakan sama Lady. Ketika Lady bilang, Nanas sekarang ada di mana nih J gitu. Oh, Nanas lagi keluar ini syuting gitu. Tapi kalau kamu Randy ada di mana nih? Oh, Randy juga lagi keluar gitu. Kamu bisa nggak jagain Randy? Aku nggak bisa jagain Randy.
J, aku ini jagain anak, kan dia bilang gitu ya. JJ mungkin dalam hatinya, oh saya juga nggak bisa jagain Nanas. Saya di rumah nyuci, bersih-bersih gitu. Repot saya masak nih untuk Nanas. Mungkin mereka berdua sama ya, satu suami sering di rumah, satu istri sering di rumah gitu. Sama-sama sibuk gitu. Susah jagain pasangan masing-masing gitu. Jadi yang logika sederhana kita ya mengatakan bahwa JJ ini mengikuti cara kerja keluarga Andara. Kenapa? Kalau yang Let's Go pikirkan bahwa keluarga Andara ini termasuk Raffi Ahmad, lalu ada Nas, dan juga ya paling besarnya kan Raffi ya. Isu perselingkuhan ini udah jadi makanan sehari-hari buat mereka. Nah, isu-isu perselingkuhan ya. Keluarga ini artinya terbiasa menghadapi kasus perselingkuhan gitu. Nah, contohnya apa? Si Raffi sama Ayu Ting Ting, ini dugaannya ya, sama Nita Gunawan, lalu beberapa lah isu-isu Raffi dengan wanita berjilbab teleponan gitu. Lalu ada Alshad Ahmad dengan mantan kekasihnya gitu. Dan berarti kan sebelum Nanas ini mereka udah punya kasus-kasusnya bahkan yang lebih besar. Bahkan kabarnya Alshad itu kan udah punya anak gitu ya kabarnya ya. Dan sekarang menguap aja. Berarti kan mereka udah terlatih untuk menghadapi kasus ini gitu. Latihan mereka yang diterapkan ke kasusnya Nanas ini. Jadi pas Nanas ketahuan selingkuh, beritanya meledak di sosial media, keluarga Andara terutama mungkin pentolannya Raffi Ahmad ini, dia pasti udah tahu cara mengatasi atau meredam, nah bukan mengatasi ya, tapi meredam efek dari rumor yang beredar ini. Udah ada permintaan maaf terakhir kali dari pihak sebelasan suami istri? Belum ada. Sampai sekarang ini belum ada ya? Satu, dengan cara tidak ngomong apa-apa. Kedua, dengan cara mungkin memperlihatkan bahwa mereka baik-baik saja gitu. Masih posting story seperti biasa gitu, memperlihatkan mereka santai-santai aja. Dan yang ketiga, mungkin ini dengan Cipung ya. Cipung sekarang menjadi salah satu senjata Rans ya. Karena Let's Go kan mencari bahan ya. Jadi Let's Go ke YouTube-nya Rans, dicari-cari di komen, ada nggak sih yang membahas tentang perselingkuhan ini? Nggak ada guys, hilang gitu. Dan kebanyakan YouTube Rans sekarang, kalian cari di YouTube Rans-nya, itu kebanyakan video tentang Cipung ya. Nah, ini kan memang Cipung ini kan disukai sama semua kalangan ya, dan anak kecil juga gitu. Kita masa mau menghujat atau memberikan komentar-komentar negatif, permintaan klarifikasi di saat ada Cipung di dalamnya. Kan nggak etis ya. Jadi Let's Go pas mau komen aja, aduh Cipungnya lucu nih, ke-distract. Jadi, wah Cipung lucu juga ya. Ke-distract, malah nontonin Cipung sampai habis. Tadinya mau nyari komen. Nah, ini mungkin perbedaan jam terbang di mana Raffi ini udah dari lama selalu mendapatkan isu perselingkuhan. Nah, Nita Gunawan sekarang gimana kabarnya? Juga santai-santai aja kan. Ayu Ting Ting juga santai-santai aja gitu. Pokoknya semuanya santai-santai aja lah gitu. Kalau udah ditangani oleh Raffi sebagai orang yang berpengalaman dengan kasus isu perselingkuhan. Jadi menurut kalian gimana nih? Ada yang bilang bahwa keluarga Raffi ini keluarga red flag banget. Kalian tahu nggak red flag ya? Itu maksudnya keluarga yang ini berbahaya banget karena kalau udah ada isu mereka nggak peduli sama korbannya. Tapi pokoknya keluarga mereka yang paling bahagia gitu. Terlihat di kamera ya. Di belakang kita nggak tahu. Atau kalian tipe yang malah menyanjung keluarga Raffi ini bahwa wah ini keluarga yang harus kita contoh. Jadi aib apapun kita simpan di dalam keluarga kita. Keluarga korban kita bodo amat. Nah ini pertanyaan ya, menurut kalian tipe yang ingin mencontoh keluarga Raffi, keluarga Andara ini, atau tipe yang harusnya keluarga Andara ini fokus ke korbannya gitu, atau fokus ke orang yang diduga sebagai korban gitu? Udah ada efek dong. Terus ada teror. Ada Kak. Di sini podcast yang mengundang Lady ini yang setahu Let's Go baru 2 ya, Richard Lee sama si Denny Sumargo. Biasanya kalau abis dari Denny Sumargo, dia akan nyambung ke Deddy Corbuzier. Nah, kita tunggu aja apakah Deddy Corbuzier mengundang si Lady ini. Nah, dari sini kan kita juga lihat Lady ini juga jarang banget muncul di TV. Dan dia nih memang orang baik banget si Lady ini menurut Let's Go ya, subjektif ya. Dan sampai lama-kelamaan dia selalu ketahuan, bahkan ada satu fase di mana dia mau konseling sama si Randy ini untuk men-stop perselingkuhan. Dugaannya Randy ini nggak sengaja nelpon atau kepencet HP-nya dan menelpon si Nanas ini gitu. Dan omongan pas dia konseling sama pendeta itu kedengeran di Nanas ini. Sampai akhirnya Nanas tahu dan juga dia mengatakan, Randy, kamu konseling ya? Kenapa kamu tahu? Kamu kan bego kalau selingkuh, ketahuan mulu tuh ya. Ya Randy, ketahuan mulu ya kalau selingkuh ya. Ini amatiran, bener-bener amatiran ya. Kamu akhirnya yang tahu mereka konseling itu cuma mereka bertiga, satu pendeta,
satu lagi Lady, satu lagi si Randy gitu. Tapi kenapa selingkuhannya adiknya Raffi ini bisa tahu? Nah, dugaan si Lady adalah Randy ini sering kepencet HP-nya dan nggak sengaja kepencet HP-nya, mungkin nelpon ke nomornya yang terakhir dihubungi. Mungkin nomor terakhir dihubungi adalah si selingkuhannya ini. Jadi selingkuhannya tahu, mungkin mendengar percakapannya, dugaannya, dan bilang bahwa kamu konseling ya, kamu ingin menyudahi papa mama kita. Papa mamahan kita kan katanya kita udah berjanji bersama selamanya. Ya. Di sini Let's Go pas denger, waduh ini Randy ya memang amatiran ya, kita kelihatan banget nih Randy nggak jago selingkuh ya itu. Jadi memang awalnya nggak niat tapi kelepek-kelepek gini. Itu ada tato. Kan dia memang suka tato kan. Oke. Tapi bukan orang itu. Pergi jalan, berdua di mobil, tatonya tato ini kan, pasti tato dia kan. Dia jawab iya. Dan masalah tato ya, nah tato kan udah ditanya nih sama Denny Sumargo di tayang video ini. Ternyata Lady ini nggak pernah lihat tatonya nih, sampai satu waktu dia lihat tatonya dan dia bercanda loh, dia bilang, kamu tato muka cewek, jangan tato si Nanas nih, iya. Yeah. Tahu nggak? Lady bilangnya, lah iya, kok tahu? Gitu. Karena kau telah selingkuh berdebar. Enggak ya, karena Lady bilang iya gitu. Nah ini kan salah satu lagi faktor kebodohan ya. Keamatiran perselingkuhan nih. Kalau Let's Go selingkuh mau sampai mati, walaupun bener ya tato ini tatonya selingkuhan ya, tapi nggak bakal ngaku. Enggak kok, aku nggak bakal tato selingkuhan. Ini adalah tato bukti aku yang ini sebenarnya mukanya mirip-mirip kamu, tapi aku udah buat nih cewek muka kamu. Tapi tukang tatonya agak bego aja. Jadi agak mirip-mirip malah selingkuhan gitu. Itu karena kamu selalu kepikiran selingkuhanku yang gitu. Jadinya kamu ngerasa ini mirip, padahal ini tato adalah muka kamu. Nah, Let's Go akan mengatakan seperti itu. Kalau amatir, deg-degan. Pasti kan, jangan-jangan itu tato selingkuhanmu ya, padahal bercanda. Dia udah deg-degan, ketahuan lagi nih, 4 kali ketahuan. Iya. Nah, ini Randy, Let's Go rasa sangat-sangat amatir dalam perselingkuhan ya. Untuk Randy, stop dah berselingkuh. Anda tidak punya DNA DRD 4. Let's Go pernah bahas nih DNA perselingkuhan, DRD 4. Anda nggak punya, Randy. Jangan selingkuh lagi lah. Pasti ketahuan gitu. Aku nggak mau anakku suatu saat tanya sama aku, mama kok tahu, mama diem aja. Jadi buat aku untuk anak pun ada banyak pelajaran yang bisa diambil. Dan salah satu pernyataan Lady ini bilang bahwa kenapa dia mau mengungkapkan semua hal ini gara-gara dia yakin anaknya pasti tahu lah. Ini sebagai pelajaran untuk anaknya ya. Jadi kalau dia anaknya gede, dia takutnya nanti mama papa bercerai atau berpisah karena apa? Karena mama diselingkuhi. Selama papa selingkuh, mama tahu nggak? Mama tahu nak, tapi mama diam aja. Bego mama. Takutnya nggak segitu ya. Biasanya dia takutnya bahwa memberikan pelajaran yang nggak baik nih bagi anaknya. Kok mama diselingkuhi tapi mama diam aja gitu. Sedangkan mama biarkan papa tetap berselingkuh, membuat papa semakin berdosa. Itu kan artinya mama membiarkan papa berselingkuh, mah. Kalau mama bercerai sama papa, artinya papa tuh single gitu. Papa single dan papa mungkin berpacaran sama cewek lain dan dia tidak berdosa itu gitu. Atau mungkin dia akan menikahi cewek idaman lain dan papa nggak berdosa. Tapi kalau mama membiarkan papa selingkuh dalam ikatan pernikahan, papa akan berdosa dan mama juga berdosa membiarkan papa melakukan dosa gitu loh. Ini logika Let's Go aja. Kayaknya gitu ya. Jadi menurut Let's Go sih tindakan Lady adalah benar gitu. Pertanyaannya itu ya, kenapa TV belum mengundang Lady ini? Apakah karena masih berhubungan baik dengan Raffi, menjaga nama baik Raffi? Dan kita tahu sih Raffi memang orang baik, orang dermawan, tapi lemah dalam satu sisi, yaitu adalah lemah dalam sisi percintaan, di mana kita sering mendengar rumor Raffi ini ada banyak isu perselingkuhan. Itu aja sih yang Let's Go update kali ini. Menurut kalian gimana nih? Kalian tipe orang yang saya ingin seperti keluarga Raffi, jadi kalau saya selingkuh, keluarga saya menutupi. Dan yang saya selingkuhi, bodo amat gitu. Yang penting keluarga saya bahagia gitu. Atau kalian tipe yang tidak ingin mencontoh keluarga Raffi. Oh ini, keluarganya ini, kalau ada perselingkuhan harusnya meminta maaf, memberikan punishment, lalu jangan memperlihatkan kebahagiaan dulu, takut-takut korban yang diselingkuhi ini hatinya harus kita jaga dulu gitu, atau gimana gitu ya. Menurut kalian gimana nih? Ya itu aja yang bisa Lesu sampaikan. Semua keluarga pasti ada minusnya, keluarga kita juga ada ya. Cuma keluarga kita bukan artis kan gitu. Thank you banget nonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya, sampai jumpa lagi ya. Bye. Misteri makna behind the scenes video klip. Nah, memiliki